Perkenalkan, nama saya Franky Kurnia Setiawan dengan NPM G1C020038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai indeks Miller beserta contoh-contohnya. Nah, indeks Miller. Apa sih sebenarnya indeks Miller itu? Jadi, indeks Miller itu merupakan orientasi bidang-bidang kristal yang ditentukan oleh 3 titik dalam bidang atau bidang 3 dimensi, dan biasanya itu dinotasikan dengan HKL. Nah, H itu biasanya di sumbu X, K itu di sumbu Y, dan L itu di sumbu Z. Selanjutnya, apa sih kegunaan indeks Miller? Indeks Miller itu biasanya digunakan untuk menyatakan bidang kristal atau indeks bidang. Setelah dapat menyatakan bidang kristal, indeks Miller berguna untuk menentukan arah permukaan kristal. Dengan begitu, sebuah bahan material dapat ditentukan perilaku dan sifatnya. Jadi, kegunaan dari indeks Miller itu untuk menentukan perilaku dan sifat bahan material. Lanjut. Sebelum lanjut ke penjelasan selanjutnya, apa saja sih komponen dalam indeks Miller? Untuk menentukan indeks Miller itu sendiri, yang pertama itu sumbu primitif. Sumbu-sumbu primitif itu ada 3. Biasanya itu ada sumbu X, Y, dan Z. Tetapi pada konteks indeks Miller, sumbu-sumbu tersebut disebut dengan A1, sumbu A2, dan A3 atau H, K, dan L. Yang kedua itu resiprok. Nah, resiprok ini merupakan kebalikan dari sumbu-sumbu primitif ini tadi. Misalnya, dalam sebuah bidang, indeks Millernya itu berada di titik A1, satu satuan. Jadi, resiproknya 1/1. Tetapi kalau misalnya sumbu primitifnya 2 satuan di A1, maka resiproknya 1/2. Begitupun seterusnya. Lanjut. Bagaimana sih cara menentukan indeks Miller? Yang pertama itu interspect. Nah, atau menentukan titik potong yang akan ditinjau dengan sumbu-sumbu tadi, A1, A2, dan A3. Perhatikan gambar berikut. Pada sebuah gambar, kita dapat menentukannya. Misalnya, indeks Millernya yang akan kita tentukan berada di muka depan sini. Kita misalkan di sini A, B, C, dan D. Nah, karena memotong sumbu X, maka titik potongnya itu A1. 1 A1, kemudian A2-nya tidak memotong karena tidak memotong sumbu Y. Nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya. Yang kedua itu menentukan kebalikan dari titik potong tadi atau resiprok tadi. Misalnya tadi 1 satuan, jadinya 1/1. Yang ketiga itu lakukan penyederhanaan. Karena 1/1 kemudian disederhanakan menjadi 1, 1, 0, atau misalnya bidangnya di sini. Yang keempat itu menentukan indeks Millernya menggunakan HKL. Nah, kita akan bahas lebih jelas pada contoh-contoh berikut ini. Nah, perhatikan gambar yang keempat ini. Pada bidang ini, tentukanlah indeks Millernya. Nah, kita tinjau pada sumbu X dulu. Pada sumbu X, berapa sih? Apa saja sih yang memotong sumbu-sumbu pada bidang ini? Yang pertama A1. Apakah dia memotong titik potongnya? Ya, benar. Jadi A1 kali 1. Kemudian sumbu Y, apakah dia memotong? Iya, benar. Maka A2 kali 1. Kita abaikan satunya, jadi A2.
Kemudian di sumbu Z, apakah dia memotong? Tidak. Maka kita tuliskan tak hingga. Kemudian kita menentukan kebalikannya atau resiproknya. Seperti di penjelasan di awal bahwa resiprok itu kebalikan dari awalan tadi. Maka dapat ditentukan itu satu per satu. Karena tadi A1-nya memotong sumbu X, A2-nya memotong sumbu Y, satu per satu juga. Dan A3-nya tidak ada yang memotong, maka tak hingga. Satu per tak hingga. Kemudian untuk melakukan penyederhanaannya, kita sederhanakan pecahan berikut. 1 per tak hingga kita ibaratkan itu 0. Maka hasilnya, indeks Miller-nya itu 1, 1, 0. Nah, selanjutnya, kita bayangkan pada gambar yang keempat ini. Pada indeks Miller bidang 110, gambar yang keempat, merupakan bidang yang berada di depan kita. Satu langkah ke arah X. Kita bayangkan, satu langkah ke arah X dan satu langkah di sebelah kiri Y positif. Satu langkah ke depan, kita misalkan titik acuannya di sini. Satu langkah ke depan dan satu langkah ke kiri ke arah Y positif. Ini Y. Dan bidang yang menghalangi itu mengarah ke depan dan ke samping kiri, bukan? Ya kan? Ke depan dan ke samping kiri. Tetapi ke belakang itu nggak ada yang menghalangi dan ke kanan juga nggak ada yang menghalangi. Atau bisa juga disebut menyerong ini kan? Menyerong. Dan gambar ini juga merupakan bidang yang menghalangi arah gerak kita bergerak maju dan bergerak ke kiri, namun tidak menghalangi bergerak ke atas atau ke bawah. Karena tadi kan tak hingga, dia tidak ada titik potongnya. Kita lanjut, contoh yang selanjutnya. Nah, bagaimana cara menentukan ini? Sama seperti tadi, kita tentukan titik potongnya terlebih dahulu. Titik potongnya di mana? Di sumbu X, coba kita tinjau dulu. Di sumbu X. Di sumbu X apakah ada? Iya, ada. Dia memotong sumbu X. Kemudian di sumbu Y apakah ada? Oh, tidak ada. Maka kita buat tak hingga. Tak hingga kali A2. Untuk di sumbu Z, apakah ada yang memotong? Iya, benar ada. Maka kita kalikan 1, jadi A3. Untuk resiproknya, kebalikannya, kita langsung sederhanakan saja. Kita ambil dari titik potong awal. Bila 1, maka 1 per 1. Bila tak hingga, maka 1 per tak hingga. Untuk penyederhanaannya, seperti soal sebelumnya, 1 per tak hingga kita ubah menjadi 0. Jadi indeks Miller-nya 1, 0, 1. Nah, dari gambar ini, dari gambar 101, bidang ini merupakan bidang yang berada di depan kita satu langkah ke depan, ke arah X. Dan satu langkah ke atas, ke arah Z positif. Bidang 101 ini merupakan bidang yang menghalangi atau menentang arah pandangan kita ke arah depan dan ke arah atas. Ya kan? Ke arah depan dan ke arah atas. Bidang ini juga menghalangi pergerakan kita untuk maju, tetapi tidak menghalangi kita ke samping kanan atau ke samping kiri. Namun akan menghalangi bila gerak ke atas, tapi tidak ke bawah. Ke bawah bisa, ke atas tidak bisa. Ke depan tidak bisa, ke belakang bisa. Lanjut. Untuk contoh gambar yang ke-6, ini hampir sama seperti gambar sebelumnya, namun posisinya yang berbeda. Kita tinjau di sumbu X. Apakah ini memotong? Tidak. Maka ini kita buat tak hingga. Di sumbu Y. Apakah ini memotong? Benar. Ini memotong sumbu Y positif. Maka kita buat satu satuan. Dikali A2 menjadi A2. Untuk di sumbu Z.
Apakah ini memotong? Benar. Maka berikut adalah hasilnya. Tak hingga dikali A1, 1 kali A2, dan A3. Untuk resiproknya, kita langsung saja kebalikannya. 1 per tak hingga, 1 per 1, dan 1 per 1. Untuk penyederhanaannya, 1 per tak hingga sama dengan 0, 1 per 1 sama dengan 1. Untuk bayangannya, bidang 011 merupakan bidang yang berada di depan kita satu langkah ke arah Y positif. Atau kalau dari sini bidang di sebelah kita ke arah kiri Y positif. Dan satu langkah ke atas Z positif. Dan bidang ini juga yang menghalangi dan menentang pandangan kita ke arah kiri dan ke atas tentu. Namun tidak menghalangi untuk ke depan dan ke belakang. Karena tidak ada titik potong yang berada di sumbu X. Lanjut. Untuk gambar yang ketujuh, seperti segitiga, ingat kita meninjaunya dari titik ini. Jadi kita tentukan titik potongnya terlebih dahulu. Di sumbu X, apakah dia memotong? Benar. Maka kita kali 1, jadi A1. Di sumbu Y atau A2, apakah memotong? Iya benar, A2. Di sumbu Z, apakah dia memotong? A3, iya benar. Maka indeks Miller-nya menjadi 1, 1, 1. Pada gambar ini dapat kita tentukan atau bayangkan bahwa bidang yang berada di depan kita itu satu langkah ke depan ke arah X positif. Benar? X positif. Kemudian ke arah Y positif ke kiri. Benar? Dan ke arah Z positif ke atas. Bidang 111 atau bidang ini adalah bidang yang menghalangi dan menentang arah pandangan kita ke depan, ke kiri, dan ke atas. Apabila tadi, ingat, ditinjau dari titik pusat ini, pojokan. Namun, tidak menghalangi untuk bergerak ke belakang, ke kanan, dan ke bawah. Lanjut. Ini hampir sama seperti tadi, nilainya 1 semua. Namun ada yang berbeda. Coba lihat titik tinjaunya. Di sumbu X pada titik ini, dia tidak memotong pada sumbu X positif, namun di X negatif. Maka dari itu kita nyatakan minus 1 atau minus A1. Kemudian di sumbu Y, dia positif ke kiri. Kemudian di sumbu Z, dia positif juga ke atas. Mengapa bentuknya ke sini? Karena sumbu X-nya tadi ke belakang atau minus. Atau kita tentukan indeks Miller-nya 1 bar, 1, dan 1. Kita bisa lihat resiproknya. Minus 1 per 1, 1 per 1, dan 1 per 1. Dari gambar ini kita dapat menentukan kita dapat menentukan bahwa bidang yang berada di gambar itu terdapat satu langkah ke belakang tadi ya, ke arah X negatif. Dan apabila ditinjau dari sumbu Z, itu satu langkah ke atas dan satu langkah ke kiri. Bidang ini yang menghalangi arah pandangan kita itu yang ke belakang. Kemudian ke atas apabila ditinjau dari titik tadi. Namun tidak menghalangi pergerakan apabila
ke depan, ke kanan, ke depan, ke kanan, dan ke bawah. Itu tidak akan menghalanginya. Dan gambar yang terakhir, ini tetap sama, namun perbedaannya berada di sumbu Y. 1 bar di Y, atau A2. Sama seperti tadi, kita langsung saja bayangkan bentuknya. Pada gambar yang terakhir ini, bidang 1 bar 1 adalah bidang yang berada di depan kita 1 langkah ke depan ke arah X. Satu langkah ke depan ke arah X. Ini ya, ke arah X, jangan salah. Kita tinjau dari sini. Kemudian ke kiri ke arah Y, dan ke atas ke arah Z. Ingat. Ke depan, ke kiri, dan ke atas. Ya, beginilah mungkin sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Eri, terima kasih, dan sampai jumpa.